Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada presentasi proposal bisnis pada perusahaan kami. Di sini kami dari UD Gloskin akan mempresentasikan terkait produk baru dari perusahaan kami. Untuk mempersingkat waktu terkait penjelasan pertama pada presentasi kali ini, saya persilahkan kepada saudari Maduri Diana Putri. Baik, terima kasih kepada Ibu Mila. Ini merupakan susunan dari tim kami yang terdiri dari saya sendiri sebagai owner, sekretaris bernama Mutiara Amalia Putri, Bendahara 1 Aini Mabruhatin, Bendahara 2 David Alfredo Padang, dan Milatul Hanafiah sebagai presenter. Kami yang pertama terkenal dengan kualitas produk dengan bahan alami, yang kedua terbaik dalam pelayanan pemesanan produk, yang ketiga terkemuka di seluruh wilayah Indonesia. Misi dari perusahaan UD Gloskin ini, 1. Mewujudkan kosmetik alami idaman kaum perempuan, 2. Mewujudkan pelayanan cepat dan tanggap, 3. Mewujudkan daya tarik masyarakat untuk produk kosmetik alami. Nah, UD Gloskin ini berdiri pada tahun 2021, di mana nama pemiliknya saya sendiri, yakni Maduri Diana Putri, yang bergerak pada bidang kosmetik dan tentunya juga ramah lingkungan. Lalu, mengapa sih perusahaan kami membuat masker produk masker wajah ini? Nah, peluang usaha masker organik di tengah pandemi ini ternyata membuahkan hasil. Pasalnya, saat ini orang ini cenderung melakukan berbagai kegiatan di rumah. Nah, biasanya kaum perempuan ini kan semakin mempercantik diri dengan melakukan perawatan, contohnya menggunakan masker organik. Jadi latar belakang kami menghasilkan produk ini tercetuslah masker wajah dari bahan alami, yakni dari tanaman wortel seperti itu. Terima kasih. Lalu presentasi akan dilanjut oleh Ibu Mila. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah pemasaran. Yang pertama, gambaran umum pasar. Produk Karma ini dipasarkan ke wilayah Kabupaten Bangkalan dan seluruh wilayah Indonesia dengan melalui pemesanan lewat website khusus agar seluruh masyarakat di berbagai daerah dapat membeli produk ini. Jumlah konsumen yang diprediksi pada 1 bulan dalam penjualan produk ini sebanyak 300 konsumen. Prediksi tersebut dapat berubah antara bertambah atau menurun, karena tergantung bagaimana promosi dan pemasaran yang dilakukan. Apabila diasumsikan promosi dan pemasaran yang dilakukan, per tahunnya dapat diprediksi sebanyak 3.600 konsumen pembelian produk Karma. Strategi pemasaran, pendistribusian produk dilakukan secara langsung dan online. Pendistribusian secara langsung dapat dengan melalui metode konsumen menghampiri outlet, sedangkan pendistribusian secara online melalui aplikasi. Promosi produk dilakukan secara online dan offline. Promosi online dilakukan dengan promosi menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Sedangkan promosi secara offline kami lakukan dengan mount-to-mount dan penawaran langsung kepada konsumen, memberikan diskon dan promo kepada pembeli saat event-event tertentu. Segmentasi konsumen yang menjadi target dari Gloskin adalah masyarakat yang ingin merawat wajah mereka. Selain itu, segmentasi konsumen yang menjadi tujuan adalah konsumen yang berada di Kabupaten Bangkalan. Selain usia mayoritas berumur 17 hingga 40 tahun. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Ibu Aini Mabruhatin. Oke, terima kasih. Selanjutnya aspek produksi. Yang pertama, proses produksi. Tahap persiapan. Terdiri dari pembelian perlengkapan dan peralatan produksi, yaitu bahan baku dan alat-alat penunjang usaha. Selanjutnya, tahap pembuatan produk. Terdiri dari pembersihan, pengupasan, pemarutan, pengeringan, dan pengemasan produk. Selanjutnya, tahap pemasaran dan penjualan. Terdiri dari promosi online atau offline. Selanjutnya, tahap evaluasi. Terdiri dari evaluasi dilakukan di setiap akhir hari produktif. Kemudian, selanjutnya lokasi usaha. Lokasi usaha yang terletak pada wilayah Bangkalan, Jawa Timur. Alasannya karena cukup strategis. Ketersediaan bahan baku yaitu wortel yang mudah didapatkan.
Kemudian pemasaran produk ya dirasa lebih mudah dikarenakan wilayah tersebut terletak ditempati kalangan mahasiswa karena lokasi tersebut berdekatan dengan kampus Universitas Trunojoyo. Baik, selanjutnya mengenai aspek organisasi dan sumber daya manusia. Dalam perusahaan kami, struktur organisasi terdiri dari pemilik, yakni Maduri Dana Putri, Ketua Divisi Mutiara Amalia Putri, Divisi Pengadaan Tasya Stefani, Divisi Produksi Milatul Hanafiah, Divisi Pemasaran David Alfredo Padang, dan Divisi Keuangan Aini Maburhatin. Untuk perizinan, perusahaan kami telah memiliki surat izin tempat usaha, surat izin usaha perdagangan, NPWP atau nomor pokok wajib pajak, BPOM, dan tanda daftar perusahaan. Selanjutnya untuk analisis pengembangan sumber daya manusia dalam perusahaan kami bertujuan untuk mengembangkan keahlian soft skill dan hard skill setiap karyawannya. Pelatihannya itu dilakukan antara lain yang pertama skill training atau pelatihan keahlian untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh karyawan. Yang kedua, tim training atau pelatihan tim untuk membentuk kelompok tim agar mereka dapat bekerja sama dan berkoordinasi. Yang ketiga, teknologi training untuk dilakukan untuk meningkatkan produktivitas, keahlian, dan keterampilan karyawan terhadap penggunaan teknologi. Agar karyawan dapat mengeluarkan gagasan atau ide-ide karyawan untuk pembangunan usaha yang lebih baik. Yang terakhir, pemberian apresiasi kepada karyawan yang memiliki prestasi kerja untuk mengembangkan motivasi dan semangat karyawan. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh Bapak David. Mohon maaf sebelumnya untuk Bapak David untuk menyalakan mikrofonnya. Baiklah, mohon maaf sebelumnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang laba rugi. Nah, yang pertama itu tentang penjualan. Nah, dari tahun pertama sampai tahun kelima mengalami yang namanya kenaikan, yaitu mulai dari 15 juta sampai 45 juta. Nah, yang kedua itu biaya pokok produksi. Dari tahun pertama sampai tahun kelima juga mengalami kenaikan, namun tidak terlalu besar, yaitu dari 64.320.000 sampai 69.520.000. Nah, slide selanjutnya yaitu total biaya usaha. Nah, jadi total biaya usaha ini dapat kita ketahui bahwa dari tahun pertama sampai tahun kelima itu memiliki biaya yang tetap, yaitu 129 juta. Nah, laba usahanya ini dari tahun pertama sampai tahun kelima juga mengalami kenaikan yang lumayan cukup sangat bagus, yaitu dari 84 juta sampai 114 juta rupiah, dengan biaya bunga yang tetap dari tahun pertama sampai tahun kelima yaitu 6.477.240.000. Nah, jadi laba sebelum dipotongnya pajak yaitu 77 juta dan pada tahun kelima itu adalah 107.552.000. Dan pajaknya itu yaitu 1.500.000 sampai 4.500.000, itu tidak terlalu besar. Nah, yang kedua adalah yang terakhir adalah laba bersihnya yaitu yang dapat diperoleh adalah tahun pertama yaitu 76 juta dan sampai tahun yang kelima adalah 103 juta. Nah, dapat kita lihat bahwa net benefit cost ratio itu adalah 2,57, yang berarti bahwa ini sangat baik usahanya untuk dikembangkan. Yang kedua itu adalah payback periode. Kita peroleh 2,05 dan break even point-nya adalah 45 juta yang akan diperoleh pada tahun yang kelima. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada presenter. Baik, terima kasih atas presentasi dari rekan-rekan. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada rekan-rekan mitra dipersilahkan jika ada pertanyaan. Baik, Assalamualaikum. Kan izin bertanya kepada Anda. Apakah benar bisnis masker yang Anda miliki ini tidak berbahaya bagi kesehatan? Lalu apakah yang pihak kesehatan dapat lakukan untuk ikut berkontribusi dalam bisnis Anda ini? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Silvi Kotrunada sebagai pihak kesehatan Kabupaten Bangkalan. Benar, masker yang kami jual tidak berbahaya bagi kesehatan, karena masker kami telah uji
telah lulus uji lab dan telah memiliki izin BPOM. Kami membutuhkan kontribusi pihak kesehatan dalam bisnis kami untuk mendukung dan membantu kami dalam menerapkan tanggung jawab di bidang kesehatan, seperti kesehatan para karyawan kami. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya. Oke, selanjutnya dari saya, dari pihak Bank Ranis Wahyuni, apakah Anda berpikir akan mengalami kerugian jika Anda mulai bertanggung jawab dalam penerapan proses dengan pihak Bank? Terima kasih. Baik, nah jika ditanya apakah saya pernah berpikir akan mengalami kerugian, jawabannya adalah tentu tidak. Nah, hal tersebut karena berpedoman pada visi misi yang perusahaan saya buat, bahwa perusahaan kami ini mengutamakan kualitas produk serta pelayanannya. Jadi terlepas dari semua itu, kami optimis bahwa perusahaan kami ini tidak akan mengalami kerugian. Nah, selain itu, pengelolaan risiko juga harus diterapkan pada perusahaan agar tidak terjadi masalah ataupun kerugian atau hal-hal negatif. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya. Mungkin dari saya sebagai investor, apa sih benefit yang akan kalian berikan kepada saya apabila saya menanamkan modal di bisnis kalian? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jika modal yang ditanamkan pada perusahaan kami cukup besar, maka Anda akan mendapatkan keuntungan 30% dari penjualan produk kami. Tetapi jika modal yang ditanamkan dalam jumlah yang sedikit, maka Anda akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari penjualan produk kami. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan dari saya sebagai mitra petani wortel. Pertanyaan saya, jika suatu saat saya menemukan perusahaan yang mau membeli wortel dengan harga jauh di atas harga beli perusahaan Anda, dan saya memilih untuk kerjasama dengan perusahaan Anda, tindakan apa yang akan dilakukan oleh perusahaan Anda? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tindakan yang akan saya lakukan, pertama, saya akan mencantumkan bahan yaitu wortel dari Bapak di kemasan produk saya, sehingga mempermudah produksi wortel Bapak untuk dikenal. Kemudian, saya akan memberikan harga lebih tinggi dari harga yang saya tawarkan sebelumnya, tetapi dengan syarat Bapak memberikan wortel yang berkualitas terhadap perusahaan saya. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih. Di sini saya dari pihak Alfamart ingin menanyakan, jika perusahaan kalian ingin memasarkan produk masker organik tersebut ke retail Alfamart, apakah kalian yakin produk tersebut mampu menyaingi produk masker wajah lainnya? Dan apa keunggulan dari produk kalian dibandingkan dengan produk masker wajah lainnya yang dijual di Alfamart? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Terima kasih kepada Ibu Suci. Nah, kalau masalah juga halal, nah pastinya itu merupakan satu tinjauan kami untuk kami mencanangkan produk kami ini untuk dipasarkan di Alfamart juga. Nah, dengan keunggulannya juga, keunggulan produk kami ini bisa dari harga dan juga dari bahan-bahan yang terkandung pada produk kami ini. Seperti yang kita ketahui, produk kami ini adalah suatu produk organik yang memiliki campuran yang alami juga, yaitu madu. Nah, jadi ini merupakan salah satu daya tarik untuk membuat produk kami ini menjadi suatu ikon yang sangat laris di Alfamart juga, Bu. Baik, apakah masih ada pertanyaan lagi? Mungkin cukup. Baik, bila tidak ada pertanyaan, sekian presentasi dari perusahaan kami terkait tanda tangan kontrak, penyerahan dokumen, dan sebagainya akan kami hubungi lebih lanjut. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan yang hadir hari ini. Kami berharap kerjasama kali ini akan berjalan dengan lancar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.